Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Pak Aslani sebagai guru pamong, Bapak Ibu mahasiswa PPG yang sudah melaksanakan komprehensif. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Dan nanti diberi kelancaran terus, lancar, mudah sampai akhir ya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Mari kita awali ujian kompre ini dengan sama-sama berdoa membaca umul kitab, mudah-mudahan lancar semuanya sampai akhir nanti ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Pak Aslan bisa memulai diskusinya Pak Aslan. Dengan Rien Ustaz. Oh, saya dulu nggih. Samsul Rien bon kula melok. Oh, nggih wis. Nggih. Kula adab kula lek ndaluin jenengan. Ya tidak. Dalam hal ini ya tidak toh. Dalam hal ini sama-sama bertugas. Jenengan guru saya ya. Ya kalau di sini forumnya kan sama-sama ngisi kelas ya. Bapak Ibu, kita akan coba mencermati modul yang pernah Bapak Ibu baca, Bapak Ibu pelajari. Terus sudah mengumpulkan RPP Bapak Ibu ya? Sudah. RPP-nya bisa dibuka, RPP-nya bisa dibuka. Lihat-lihat RPP-nya ya. Jika membuat RPP tentu aja Bapak Ibu sudah mempertimbangkan banyak hal ya, baik kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, apalagi strategi pembelajarannya ya, sampai LKPD dan seterusnya. Nah, ketika Bapak Ibu itu membuat strategi pembelajaran ya, Bapak Ibu cermati RPP-nya. Strategi pembelajaran yang dilakukan apa saja di situ? Pendekatannya seperti apa? Metodenya seperti apa? Sudah dicermati ya Bapak Ibu ya? Sudah dicermati RPP-nya? Ketika Bapak Ibu melihat, membaca RPP itu, tentu saja Bapak Ibu kan sudah mempertimbangkan, saya ngajar materi ini, butuh sekian jam, target kompetensinya seperti ini, punya indikator seperti ini. Supaya efektif, ya, cara belajarnya saya buat seperti ini di strategi itu. Pendekatannya adalah pendekatan ini, metodenya ini. Yang Bapak Ibu tulis itu coba diangan-angan. Diangan-angan itu kalau dalam teori belajar mengajar di buku pedagogik ya, modul pedagogik itu kira-kira sesuai dengan teorinya siapa Bapak Ibu. Nah, ya, teori pembelajaran itu
teori apa gitu. Bukan siapa deh, teori apa. Dikti itu Kalau maksudnya. siapa nanti hafal nama orang kan, kira-kira ikut teori apa ya, itu teori apa, teori belajar mengajar itu loh Bapak Ibu ya, teori apa, itu aja udah sudah diangan-angan ya, mengangan-angan RPP ya. Monggo siapa yang kepingin jawab dulu, Ya, Firisti. siapa yang kepingin komentar dulu, Pak Maktum ini Ya, Pak. ya. Saya Ya. Namanya, sebentar. Nama yang ada di Zoom, ya di link ini kasih namanya sendiri sesuai yang ada di LMS, ya. Supaya tidak keliru menilai. Monggo, Pak Maktum. untuk dalam pembelajaran ini saya pakai dari satu sisi kadang-kadang pakai behavioristik, Pak, untuk Ya, biar. yaitu mengubah ya behavior, yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan. Kemudian kadang-kadang saya pakai metode ceramah karena di SKI itu ada yang bermodel ceramah, model cerita, dan anak itu ternyata lebih senang mendengar cerita, kemudian cara ingatnya itu ketika menceritakan. Itu yang saya pakai. Gini Pak Maktum. Oh ya. Coba disebutkan di RPP-nya Pak Maktum itu mana sih redaksi yang menunjukkan behavior, yang menunjukkan teori behavior ya, di apa namanya, di RPP-nya Pak Maktum. Tadi yang Pak Maktum sampaikan kan seperti itu, ya. Iya. Nah, coba sambil dicermati, Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Kemudian ini yang baru masuk siapa ini? Yang baru masuk Pak Fadlul ya? Yang berkaitan dengan punya Pak Muhdi Pak, tadi itu Pak sinyal Pak keluar. Oh Pak Muhdi. Iya Pak, tadi sinyal. Sinyalnya oh, iya, Pak. Pak Muhdi. Iya. Oh Pak Muhdi ya? Iya Pak Iya, Muhdi. sinyalnya Pak tadi Pak. Ya. Ini Pak Maktum nunggu. Pak Maktum nunggu nanti dulu biar dicermati. Ya. Siapa yang lain nanti? Yang lain, coba mengikuti teori apa? Di RPP itu mengikuti teorinya siapa atau teori apa? Silakan. Ali, boleh Pak Ali. Ya. Pak Adis, Pak Jainuri Ya, Pak. juga. Silakan. Apa yang dicermati, apa yang Pak Muhdi boleh. Ya Pak, ini Pak. Ya, maaf sebelumnya Pak. Untuk teori yang saya pakai itu adalah memakai teori heuristik itu, bahwa belajar itu menurut ahli bagian dari belajar Pak Edwan itu mengatakan bahwa apa namanya, suatu interaksi yaitu stimulus dan respon Pak. Respon dari anak dan stimulus itu apa yang merangsang terjadinya kegiatan atau perilaku kepada Pak terhadap siswa. Sedangkan respon itu bagaimana kita itu memunculkan siswa ketika berpikir, dan selain berpikir itu juga dapat. Pak Jainuri, monggo Pak Jainuri. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pembelajaran saya kenaikan dengan pembelajaran cooperative learning. Karena anak-anak
dengan materi SKI ini biasanya selalu SKI itu memang ceramah ya. Jadi anak-anak itu selalu bosan. Berapa menit konsentrasinya sudah buyar. Jadi sering anak-anak itu apabila diterangkan dengan ceramah, dengan model ceramah, itu anak-anak selalu bosan. Kami menggunakan cooperative learning yaitu dengan gambar. Jadi kami pada waktu pembelajaran, saya menggunakan metode cooperative learning itu dengan gambar. Gambar saya pakai bab pembelajaran saya. Jadi pembelajaran saya itu model masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi tradisi masyarakat sebelum Islam. Jadi kami menggunakan model gambar seperti menyembah berhala, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, terus berfoya-foya, dan lain sebagainya. Tat. Siapa yang ingin jawab lagi? Itu ikut teorinya siapa? Belum disebutkan Pak Jainuri. Teorinya siapa itu? Teori pembelajaran, teori belajar apa namanya? Ya, coba sih diingat-ingat teori belajar apa itu. Kalau tadi itu kan model pembelajaran. Bukan discovery. Coba siapa lagi? Coba Bu Laili. Kepingin jawab? Monggo, Bu Laili. Iya, Pak. Ya, gimana Bu Laili? Di RPP saya itu, Pak, saya menggunakan PBL, Pak. Di mana saya menggunakan metode diskusi agar anak-anak lebih paham tentang materinya. Ketika mereka sudah bisa melakukan sendiri, maka pembelajaran yang termasuk pada dimulai dari menemukan masalah, maka dia akan mudah mengingatnya. Berarti membacanya jawab dan memecahkan masalah itu dan menyelesaikan hasil ini termasuk pembelajaran PBL, Ustaz. Pak Atis, silakan Pak Atis. Ya, Pak. Untuk mencermati apa ya termasuk pada bioheuristik? mencermati Pak Atis. perilaku siswa. Oke. Kalau di RPP saya ini juga menggunakan problem based learning, PBL. Selain itu menggunakan ini. Alif, silakan Pak Alif. Pada RPP yang saya buat, saya menggunakan metode menggunakan pendekatan discovery learning yang menurut saya mengacu pada teori belajar kognitif, karena di sana ada tingkatan-tingkatan proses kognisi, proses mulai dari mengamati, memahami, dan seterusnya. Saya menggunakan metodenya diskusi, pendekatannya discovery learning. Discovery learning ini menurut saya masuk ke teori belajar kognitif, Bapak. Yang menunjukkan Bapak C. Gimana? Ya, yang menunjukkan itu mana? Di sini saya yang menunjukkan bahwasannya yang menunjukkan kemudian ada menganalisis melalui diskusi, dan juga kemudian coba suaranya nggak jelas kok, suaranya kurang keras suaranya. Cek halo. Itu hasilnya di dalam teori pembelajaran ini ada diskusi, Bapak, ada juga mengamati. Nah, diskusi ini di dalamnya ada menganalisa yang menurut saya masuk ke dalam teori kognitif, karena dia melakukan proses kognisi. Ada mulai dari memahami, mengingat, memahami, kemudian analisa, mengevaluasi. Mengamati ini kan. Jadi menurut saya masuk ke dalam teori belajar kognitif. Di dalamnya juga ada diskusi. Yang pertama mengamati video untuk amati yang gambar, belajar sebagai media belajar. Bagaimana akan melihat mereka. Kemudian melakukan diskusi kelompok dan kemudian mengkomunikasikan hasil diskusi
di kelas. Ya Pak, yang Pak Mudi, ya, mungkin yang dimaksud teori behavioristik itu adalah suatu interaksi stimulus dan respon terhadap siswa itu mungkin. Terus? Ya, jadi dalam berpola berpikirnya juga, terus tindakan permasalahan di dalam kelas. Ya, terus gimana? Coba silakan Bula ini. Di RPP saya itu teorinya yaitu behavioristik, Bapak. Bahwa behavioristik itu ialah pembelajaran yang membuat siswa menggunakan kemampuannya untuk berinteraksi. Jadi ketika ada diskusi, ada stimulus dan respon dari siswa tersebut. Kemudian supaya apa? Supaya bisa memecahkan masalah yang ada di RPP saya ini. Tuh. Pak Maktum ingin menjawab apa, Pak Maktum? Saat mengajar, guru itu lebih banyak memberikan instruksi kepada anak, sehingga anak itu nantinya bisa merespon apa yang diberikan itu dari guru itu. Ya, segala menampakkan gambar gitu. Jadi anak itu bisa mengambil pemahaman dari hal itu. Fadlul, Pak Fadlul, silakan, belum menjawab sama sekali Pak Fadlul. Ya Pak, ya Pak. Maaf tadi putus-putus Pak sinyalnya. Ini baru pindah lokasi ini. Silakan, sekarang disampaikan. Ya baik. Langkah-langkah pembelajaran ya Pak. Gimana? Ini RPP saya ini kelas 7 Pak. MTS kelas 7 dengan tema atau topik kondisi masyarakat. Ya, nggak usah dibaca semua. Jangan dibaca semua. Ya. Di RPP-nya Pak Fadlul itu dalam kegiatan pembelajaran itu teori apa? Itu aja dijawab. Ya, dalam apa? Kegiatan pembelajaran saya di sini di dalam RPP pertamanya adalah pendahuluan. Teori apa? Itu teori apa, Pak Fadlul? Kegiatan pembelajaran itu loh. Kegiatan pembelajaran itu ikut teori apa? Kemarin kan sudah baca buku. Ya, itu ada teori belajar dan pembelajaran. Itu banyak teorinya. Ada apa lagi? Konstruktivistik. Ada teori kognitivistik dan lain-lain. Ya, ada humanistik. Kira-kira yang digunakan Pak Fadlul itu teori apa? Ini teori active learning, Pak. Oh. Active learning itu bukan teori belajar pembelajaran, bukan. Bukan teori active learning. Pak Atis. Iya Pak, dari SPV saya ini memang teorinya memakai teori behavioristik. Apa itu? Tujuannya untuk mengedepankan perilaku siswa. Sedangkan model pembelajarannya tanya jawab, penugasan, diskusi, juga presentasi.
sebelum saya tanyakan berikutnya, saya persilakan Pak Aslan dulu. Pak Aslan, menyampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Konsul yang saya hormati. Kalau tadi Ustaz menanyakan teori pembelajaran, teori dan pembelajaran. Nah, saya akan coba menanyakan kepada Ibu, simpel saja. Bapak Ibu biasanya pasti membuat setiap hari, setiap masuk kelas. Nah, coba bagaimana caranya membuat yang baik dan benar, Bapak Ibu. Bagaimana caranya membuat soal yang benar. Silakan Bapak Ibu. Ya, dicoba balik. Siswa mampu tadi ya. Siswa mampu. Indikatornya bisa siswa mampu mengidentifikasi kepercayaan. Mengidentifikasi ya. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Itu kalau teorinya belum mengidentifikasi masuk C berapa Pak Alif ya? Masuk ke C4 menganalisis, Pak. Menganalisis ya. Gitu. C4 ya. Masuk mengidentifikasi, mengklasifikasi. Menurut saya masuk ke dalam C4. C4 itu menganalisis. C6. Ya Ustadz, saya Ustadz. Hadis, monggo Pak Hadis. Cara kita membuat soal yang baik. Pertama, soal itu sesuai dengan indikator. Maksudnya sesuai dengan kemampuan seorang siswa untuk menjawab terhadap materi yang dibuat soalnya. Karena kalau pembuatan soal itu terlalu tinggi, kemungkinan siswa juga tidak bisa menjawab terhadap soal yang dibuat. Yang lain? Yang lain? Oh, nggih, Bu Laili, monggo silakan. Mic-nya belum dibuka, Ibu. Mohon maaf. Ya. Iya, Bapak. Di RPP saya dari KD 3.1 itu, Pak, dapat dirumuskan indikator siswa dapat mengetahui sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Itu, Pak. Dapat mengetahui sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Oh, nggih. Contoh soalnya ya itu, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Ibu? Contoh soalnya, metode apa yang digunakan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan Islam? Dalam menyebarkan Islam. Jawabannya itu masuk. Iya, Ibu. Jawabannya yaitu perdagangan dan pendidikan di pesantren. Itu, Bapak. Oh, gitu. Iya. Itu masuk C berapa, Bu ya? Menyebutkan hanya ya, menyebutkan strategi dakwah ya. Iya. C4, Bapak. C4. Menyebutkan masa C4 itu. C1, Bapak. C1 ya. Iya. Levelnya hanya mengingat itu, Bu ya. Mengingat. Mengingat. Iya. Yang lain, monggo silakan.
Ya Pak, saya coba Pak. Fadlul Munji. Fadlul. Nggih Pak Fadlul, Ya, silakan. Pak. Ya. RPP saya ini MTS kelas 7, Pak. MTS kelas 7 dengan tema kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya, KD-nya gimana bunyinya Pak di situ Pak? Coba di KD soal dan indikator memahami. soal dan contoh soalnya Pak. Ya. Mohon maaf Pak Fadlul, suaranya Memahami sejarah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Makkah. suaranya kurang jelas Pak Fadlul. Ya. Suaranya nggak jelas Pak Fadlul. Suaranya kayaknya ini faktor sinyal di tempatnya jenengan. KD-nya memahami. Terlempar. Baik Bapak Ibu. Iya, sinyal ini faktor sinyal Pak Fadlul, malah ini terlempar. Silakan yang lain mungkin sambil nunggu Pak Fadlul masuk lagi. Oh nggih Pak Muhdi, silakan. Ya Pak Muhdi, ini tentang kelas 7 Pak, MTS. Nggih. Ya, misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah Pak. Indikator apa? Ya, kompetisi intinya itu kompetensi tentang, Pak, bukan kompetisi. Apa namanya? Indikatornya itu maksudnya ya menunjukkan perilaku beriman ya kepada Rasul Allah dan mempraktekkan sunnah ajarannya. Nah itu. Jadi KD 3-nya Pak, itu KD 1 apa 2 itu Pak kayaknya. Oh, iya KD 1. Iya, itu KD 1. Kalau KD 1 itu susah Pak bikin soalnya. Yang bisa dibuat soalnya itu KD 3 Pak. Oh. Ya, yang menjelaskan, mengidentifikasi, mengorganisasi gitu Pak. Itu ya. Di RPP-nya itu jenengan kan ada KI 1, 2, KI 3 itu Pak. Yang dilihat di KI 3-nya Pak. 3.1, 3.2 itu Pak. Artinya KD 3 RPP 1. Ya Pak, KD-nya apa Pak di situ jenengan? Iya. Yaitu meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Coba dilihat lagi Pak, itu KD berapa Pak? KD 1. KD 1.1.
Ya, yang dilihat itu KD 3.1, KD 3.2. Pak. Jenengan coba lihat, Pak. Kurang jelas. Mungkin yang lainnya dulu, Pak. Saya coba Pak Fadlul Munji, Pak. Oh, Pak Fadlul sudah masuk Ya. lagi. Ya, Pak Fadlul, gimana Pak Fadlul? Saya KD3-nya memahami sejarah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Oh ya. Oke, Pak. Kemudian contoh soalnya satu aja gimana, Pak? Contohnya, apa langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membangun ekonomi masyarakat di Mekah? Nggak ada stimulusnya, Pak. Kalau bikin soal itu jangan langsung jujuk gitu, Pak. Kalau bisa ada stimulusnya, ada stemnya, Pak. Baru nanti siswa mampu memahami. Ya. Indikatornya menjelaskan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Oh iya. Itu indikator soalnya, Pak ya. Ya. Soalnya gimana, Pak? Kira-kira coba satu aja contoh. Contoh soalnya, Pak? Iya. Tadi memahami ya. Ya. Apa langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam ekonomi Mekah? Optionnya, Pak? Apa, Pak? Pilihannya? Pilih gandanya. Iya, kan pilihan ganda, Pak. Misal ini pilihan ganda. Ya, tadi instruksinya saya akan suruh bikin soal pilihan ganda. Ya. Pilihan gandanya A, membangun pasar-pasar. Membangun pasar-pasar. Ya. B, mengadakan apa, Pak, itu? Mengadakan iuran, Pak. Mengadakan iuran. Ya. Usahakan pemilihan pengecohnya itu jangan jauh dari yang sebelumnya, Pak. Harus mirip-mirip gitu. Pengecohnya harus berfungsi. Tahu gitu ya anak-anak moro gampang ini gitu, Pak. Oh iya, Pak, ya. B, membangun kerjasama dengan kabilah yang lain. Ya. Membangun kerjasama dengan kabilah yang lain. Ya. Oke. C, membelanjakan harta orang lain. Membelanjakan harta orang lain. Oke. C, membuat model transaksi yang baru. Membuat transaksi yang baru. Ya. Ini yang benar.
Yang benar jawabannya yang A ya maksudnya ya. Ya, Membuat yang pasar A, Pak. ya. Ya, Pasar macam-macam itu pasar UKAS, ya, pasar macam-macam Durmajas itu ya. ya, Pak. Oh, Ya, ya jadi pesan saya nanti pengecohnya itu harus berfungsi Pak ya. Artinya berfungsi itu jangan bertolak belakang gitu. oh Jadi ya, yang mirip gitu loh, yang mirip biar tidak langsung bisa ketebak oleh siswa. Baik, terima ya, kasih Pak. Pak Fadul. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Selanjutnya yang belum Muhammad Zainuri, Pak. Pak Zainuri nggih. Nggih, Nggih. silakan Pak Zainuri. Niki RPP kula yang KD3 memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nggih, kalau jenengan mau bikin soal, kemudian KD-nya itu coba dibuat indikator soalnya seperti apa Pak kira-kira, dan contoh soal satu aja gimana Pak? Memahami ya masyarakat Memahami. Arab sebelum Islam. Nggih. Anak-anak memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Oke. Contoh soalnya, sebelum Islam datang, masyarakat Arab sering melakukan kebiasaan buruk, sehingga disebut titik-titik. A. Jahiliyah, B. Nasabiyah, C. Jazirah, D. Ahlul Hadar. Ahlul Hadar. Iya Pak. Ini yang betul A. Yang betul A. Jahiliyah. Ya, Ini disebut tadi ya. Oke. C berapa Pak? C1. C1 ya. Memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Emang nggak bisa ya kalau KI bikin yang levelnya agak tinggi gitu. Mulai tadi kayaknya C1 terus C2 gitu ya. Ini masalahnya masih kelas 3. Kelas 3. Walaupun itu kan sebenarnya kan bisa di yang C4 C5 gitu loh, sekitar itu. Kalau C6 mungkin ketinggian gitu ya. Nanti jangan-jangan soal pasnya nanti C1, C2, C1, C2 Pak. Ya, terima kasih Pak Pak Jainuri. Coba nanti dilihat lagi ya caranya ya, cara membuat indikator soal ya. Pak Jainuri, yang belum Pak Maktum. Silakan Pak Maktum. Ya Pak. Dalam indikator saya, yaitu menjelaskan kondisi kepercayaan Arab masyarakat Mekah sebelum Islam. Itu di C3 Pak. Nah, contoh soalnya, mengapa agama Yahudi Nasrani berkembang di Jazirah Arab? Contoh soal pilihan gandanya, Pak. Iya. Dilihat di RPP. Nama berhala yang dibawa oleh Amir bin Lubai dari Sam, Manat, Lata, Uzza, Hubal. Itu pilihan gandanya, Pak. Tadi jenengan indikatornya apa Pak tadi Pak? Menjelaskan, Pak. Menjelaskan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian soal dengan menanyakan berhala-berhala yang disembah ya. Ya, dalam pilihan gandanya. Iya. Itu kan
termasuk kepercayaan yang dilakukan oleh orang Mekah sebelum Islam. Kalau yang menjelaskan itu Pak, yang termasuk menjelaskan mengapa agama Yahudi dan Nasrani bisa berkembang di Jazirah Arab. Nggih. Kan awal mula orang Arab itu menyembah berhala setelah Nabi Ismail itu meninggal dan Amir bin Lubai pergi ke Sam dan membawanya dari sana berhala yang bernama Hubal gitulah. Kemudian di situ ditaruh di Ka'bah menjadi ketua dari beberapa berhala, diantaranya adalah Lata, Uzza, dan Manat itu. Salah satu diantaranya. Nggih. Nggih, Pak Maktum. Nanti coba di antara indikator soal dengan soalnya itu harus matuk ya, dan kemudian soalnya jangan jujuk, harus ada stimulusnya, ada stemnya, ada ada stimulusnya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Maktum. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, Pak Muhdi, mau melanjutkan Pak Muhdi? Iya Pak, 3 itu memahami misi Nabi. Memahami misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat di Mekah. Oh iya. Kalau memahami itu berarti masuk C berapa itu Pak ya? C tiga apa? Laptopnya mati nih Pak, baterainya habis Pak. Kalau soalnya gimana Pak? Kira-kira contoh soalnya kalau jenengan. Contoh soalnya itu yang ada di RPP-nya kayaknya kemarin. Yang ganda ya Pak ya. Yang ganda itu pertama Nabi Muhammad diutus di muka bumi sebagai rahmatan untuk titik-titik. Pilihannya itu Pak diantaranya seluruh alam semesta. B. Keluarganya. C. Dirinya sendiri. D. Para sahabatnya. Yang ganda itu. Ya. Sampun Pak Muhdi? Ya, kalau yang ngisi Pak. Mengapa Nabi Muhammad itu enggak usah sudah yang isi enggak usah Pak Muhdi. Saya hanya tahu kalau soal pilihan ganda dan jenengan bisa membuat indikator soalnya sekaligus contoh soalnya yang sesuai dengan indikator. Baik, terima kasih Pak Muhdi. Ya, terima kasih balik Pak. Ampun sedaya nggih niki. Insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ustadz Samsul. Monggo Ustadz, lanjut. Bapak Ibu, ini kurang satu pertanyaan lagi. Nah, tapi agak cepet-cepetan, ya, nggak lama-lama. Ya. Saya ingin Bapak Ibu menyebutkan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang belajar SKI itu penting, gitu ya. Belajar SKI itu penting. Nah, kira-kira apa kira ayat Al-Qur'annya? Ya. Silakan, Pak Maktum. Ya. Membaca dari Kejadian. Langsung ayatnya, Pak. Langsung ayatnya dan kemudian dijelaskan
apa maksud terkait dengan SKI? Pentingnya belajar SKI apa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul latina min qabli kana aktsarhum musyrikin. Lah, itu kan sebelum Rasulullah. Ya, sudah banyak rasul-rasul yang diutus oleh Allah dan memberikan memberikan fatwanya, tapi masih mereka itu ada yang musyrik, ada enggak, begitulah. Jadi dengan demikian mereka itu bisa mengambil faedah bagaimana orang yang musyrik dan bagaimana orang yang mengikuti dakwahnya para rasul yang disampaikan itu. Itu sekian saja, Pak. Silakan yang lain. Ya Pak Muhdi, Pak, ini Pak. Ya, Pak Muhdi. Ya, ini ada sangkut pautnya dengan yang Pak Martin tadi, bahwa dalam sejarah itu juga menjelaskan tentang dalam ayat Al-Quran, kalau nggak salah Al-Hujurat itu Pak, ya, Al-Hujurat, Al-Hijr ayat 94, ya 4 tadi. Itu memerintahkan pada Nabi dalam dakwahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'maruna wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu Muhammad, katanya, secara terang-terang. Ulangi fasda, gimana? Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Al-Hujurat, Ustaz. Ayat 94. Ya, insyaallah ya, Pak. Jadi sampaikanlah Muhammad, katanya, olehmu secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dengan beberapa dengan beberapa kebaikan lah istilahnya, yaitu bagaimana orang kita itu jangan takut terhadap tantangan dan bimbingan terhadap orang-orang yang musyrik. Mungkin itu saja. Apa kaitannya dengan SKI? Apa kaitannya dengan SKI? Ya, perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan ajaran agama Islam. Gitu saja. Pada waktu dakwah secara terang-terangan. Saya mau mencoba, Ustaz. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Mau mencoba. Silakan Pak Alif. Dalam ada potongan pada surat Yusuf 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ini yang secara gambarannya artinya dalam kisah-kisah mereka terhadap pelajaran bagi orang-orang yang nakal. Maka pembelajaran sejarah ini berfungsi untuk menjadikan pelajaran bagi manusia dari kisah-kisah sejarah dari perjalanan masa lalu yang telah terjadi. Saya kira itu, Bapak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Bu Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, Bapak. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Terus maksudnya dalam beberapa firman Allah yang lain, bahkan secara tegas Allah memerintahkan umat manusia mengunjungi tempat-tempat bersejarah untuk mengetahui betapa berat akibat yang ditimpakan kepada mereka yang tidak mematuhi para rasul. Terus gimana maksudnya? Maksudnya gimana dengan SKI? Maksudnya apa maksudnya dengan SKI? Pentingnya sejarah itu biar tahu mana yang baik dan mana yang buruk.
Terus yang lain? Coba. Silakan Pak Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lawal qasusul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Ayat ini terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Sesungguhnya kisah yang benar dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Maksudnya apa Pak Atis? Penjelasannya dengan SKI? Tanya dengan SKI apa? Hubungannya dengan SKI tentang kisah-kisah para sahabat di masa dulu. Itu saja. Pak yang lain silakan. Ya Pak, Fadlul Munji, Pak. Ya, silakan Abdul. Ayat yang menjelaskan yang ada kaitannya dengan SKI. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yu'ayyidu nasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah memberi pertolongan kepada hambanya yang dikehendaki. Sungguhnya dalam hal itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Terus kemana? Ya, dari ayat itu kita tahu bahwa umat-umat terdahulu itu orang-orang yang perilakunya baik pasti mendapat pertolongan dari Allah. Sedangkan kebalikannya orang-orang yang perilakunya jelek akan mendapat azab dari Allah. Itu saja. Ya, Pak. Silakan yang belum. Muhammad Zainuri Tat. Ya. Surah Al-Maidah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Niki menjelaskan tentang nikmat yang sekarang kita capai sekarang, Tat. Dengan adanya nikmat tentunya tidak terlepas dari sejarah Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi nur, menjadi rahmatan lil alamin. Dan ini sejarah itu pasti lain dengan dongeng. Itu Tat. Ya. Sudah cukup ya? Nggih. Kita semua tadi ini? Sudah semua? Baik. Baik Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan beberapa tambahan ya. Yang pertama, mapel SKI ini kan mapel sejarah ya. Sejarah. Ya, Pak. Kalau barusan Bapak Ibu mengutarakan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan sejarah, maka dalam Al-Quran itu ada sejarah enggak kira-kira? Saya ulangi lagi. Sejarah ya. Sejarah itu adalah ilmu sains ya. Sejarah itu adalah ilmu sains.
Ya, artinya apa? Sejarah itu kategori ilmu empiris. Empiris itu adalah ilmu yang harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Sehingga para penulis sejarah itu menjelaskan berdasarkan bukti-bukti sejarah. Nah, di dalam Al-Quran itu istilahnya bukan sejarah. Ya. Dalam Al-Quran itu istilahnya bukan sejarah. Istilah yang ada dalam Al-Quran itu adalah kisah, gitu ya, kisah. Yang menggunakan jamaknya itu adalah kosos. Kososnya apa? Sebuah cerita ada buktinya atau tidak ada buktinya itu berlaku untuk kisah, gitu ya. Ketika Nabi cerita ayat itu nggak harus dibuktikan karena itu sifatnya adalah wahyu. Ilmu sejarah saat itu tidak berlaku pada sahabat, ya, untuk membahas Al-Quran karena itu sifatnya adalah kisah, ya, hal yang gaib yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi. Kalau Al-Quran itu walaupun menceritakan tentang kisah-kisah, tidak harus menjadi sejarah, walaupun nanti ada bukti-bukti kesejarahan, itu adalah ranah yang kita khawatirkan adalah ada orang bicara Al-Quran adalah kitab sejarah. Bukan, nanti keliru kalau begitu. Maka dituntut untuk membuktikan. Nah, padahal bukti itu belum tentu benar, begitu ya. Contoh ada kisah Ashabul Kahfi di gua. Sementara dalam bukti sejarah yang mengaku guanya Ashabul Kahfi itu banyak. Ya, beberapa gua, ada yang di Iran ngomong itu guanya Ashabul Kahfi, ada yang di mana lagi Mesir ya, itu gua Ashabul Kahfi dan seterusnya. Nah, itu beda bicara sejarah dengan kisah. Walaupun ada sejarah-sejarah yang mendukung bahwasanya kisah itu adalah tetap kisah itu harus sebagai orang muslim, mukmin itu harus iman kepada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nomor 2 yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu ini ngajar SKI. Ya. Ngajar apa Bapak Ibu? SKI. Sejarah. Seringkali kita temukan sekarang, SKI itu masuk kategori ilmu yang sulit atau mudah Bapak Ibu? Sulit apa mudah? Kok banyak siswa nilai SKI-nya tidak bagus? Nah, ini yang keliru ini, yang keliru siapa ini? SKI menjadi ilmu yang sulit itu ngalahi matematika itu siapa? Padahal menurut saya dulu masih kecil itu suka didongengi, dikasih cerita. Oleh guru saya yang sederhana, ya nggak kenal metode, ya itu di kelas itu hanya mendongeng itu kalau saya menggunakan kata dongeng itu ada dongeng yang itu sifatnya apa namanya dongeng yang ada apa namanya itu ada dongeng yang betul gitu kan. Ya, sering didongeng, kisahnya Nabi Yusuf itu menancapnya bukan main itu. Sejak kecil sekali dikasih cerita Nabi Yusuf sampai besar nggak lupa. Dikasih cerita tentang perang Badar itu tidak lupa. Lah kok ada guru mengajarkan SKI? Oh ya sulitnya bukan main, gitu ya. Ini mungkin cara ngajarnya yang tidak pas. Dongeng saja, ya dikasih dongeng, bahasanya dongeng.